Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Saya kira banyak sekali di antara Anda sudah mengikuti ya kasus saya yang dilaporkan ke polisi oleh DPD PDIP DKI berkaitan dengan tudingan berita hoax atau menyebarkan kabar bohong tentang sakitnya Bu Mega, dan sudah banyak pendapat terutama dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa kasus itu adalah kasus bukan kasus, sebenarnya itu adalah kerja jurnalistik, harusnya persoalannya tidak dibawa ke ranah hukum tapi dibawa ke Dewan Pers. Nah, tapi saya akan mengajak Anda untuk mengajak berbincang dengan ini sangat terkenal nih aktivis hak asasi manusia, dan orang dan banyak bertanya apa sih pentingnya sakitnya Bu Megawati itu, dan bolehkah kita masyarakat itu kepo, pengen tahu Bu Megawati itu sakit atau tidak, atau kemudian boleh nggak itu Bu Mega atau orang-orang Bu Mega itu marah kalau ada orang membincangkan rumor tentang sakitnya Bu Mega. Saya ngajak Anda ngobrol dengan Bung Natalius Pigai. Bung Pigai, apa kabar? Baik, sehat-sehat. Wah, mantap. Ini kelihatannya selama pandemi tambah mantap nih Bung Pigai. Jelas. Jelas. Ya. Oke, Bung Pigai, Anda mengikuti ya kasus itu ya. Jadi apa sebenarnya hak publik? Ya, silakan. Saya ikuti. Iya, jadi begini, kasus Megawati ya, Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri itu adalah public figure. Dalam konteks hak asasi manusia, ada dua public figure. Public figure yang pertama adalah mantan pejabat negara, mantan pejabat politik yang hari ini tidak memiliki kaitan sama sekali dengan atau tidak memangku kekuasaan publik atau tidak memegang jabatan publik. Misalnya Hamzahas, mantan wakil presiden, Yusuf Kala, mantan wakil presiden, tapi hari ini mereka tidak memegang jabatan politik, jabatan pemerintahan. Atau jenderal-jenderal, mantan Kapolri, mantan jenderal, tapi hari ini tidak memegang jabatan di dalam pemerintahan politik dan politik. Itu satu, tokoh publik tapi tidak memegang jabatan. Kemudian ada yang kedua adalah tokoh publik yang memegang jabatan publik, yaitu presiden, para menteri, para jenderal-jenderal, pejabat negara, kepala lembaga negara, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Adalah tokoh publik yang memegang jabatan. Kemudian bagaimana dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Nah, itu menarik. Memang beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Ya. Tetapi hari ini beliau adalah ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik dalam hukum negara Republik Indonesia. Pencalonan presiden itu hanya didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka sebagai Megawati sebagai ketua umum partai politik memiliki hubungan langsung dengan jabatan publik, ya, secara mutatis mutandis menjadi pemegang otoritas kekuasaan negara. Apalagi Ibu Megawati adalah ketua umum the ruling party, presiden berasal dari partai yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, apakah rakyat berhak tahu tentang posisi dan keberadaan pejabat publik? Wajib, harus wajib, karena memiliki relasi yang kuat antara pejabat yang memimpin dengan rakyat yang dipimpin. Oleh karena itu, rakyat punya hak
yaitu menyampaikan tuntutan, rintian, ratapan, pernyataan, dukungan, kritikan kepada pejabat yang berkuasa adalah sesuai dengan amanat konstitusi hukum internasional, hukum HAM internasional, dan hukum HAM nasional, maupun juga konstitusi-konstitusi nasional yang lainnya. Untuk itu, salah satunya adalah keberadaan pucuk pimpinan partai politik, pejabat publik, keberadaan pejabat negara adalah hak bagi rakyat untuk mengetahuinya. Right to know, hak untuk mengetahui. Right to know, hak untuk diketahui. Oleh karena itu ketika rakyat mencari pemimpin yang belum muncul ke publik secara fisik, adalah kewajiban hak rakyat dan kewajiban rakyat untuk mengetahuinya. Untuk itu, seorang pemimpin ketika dia adalah ketua umum partai politik, secara otomatis memiliki relasi hukum langsung. Apalagi partai politik dibiayai oleh negara, apalagi partai yang berkuasa. Maka Ibu Megawati wajar kalau rakyat mencari tahu keberadaannya, termasuk mencari tahu posisi apakah dia sedang sehat, apakah beliau sedang sakit, apakah beliau sedang dalam keadaan duka, apakah beliau sedang dalam keadaan senang, apakah sedang mengambil keputusan politik, sedang mengambil keputusan pemerintahan secara baik yang bersifat simbolik maupun juga substansial, itu adalah merupakan publik, kewajiban rakyat. ya. Untuk itu pemimpin atau para pendukungnya ketika dia adalah menjadi penguasa, maka dia tidak memiliki hak asasi manusia dalam konteks HAM. Presiden tidak punya HAM. Ketua umum partai politik tidak punya HAM. Panglima TNI Kapolri tidak punya HAM. Mereka tidak punya HAM. Kok bisa begitu? Ya, karena state actors itu tidak punya HAM. Yang punya HAM itu rakyat. Mereka tidak punya HAM. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mempersoalkan, memperkarakan riak-riak publik yang menyangkut tentang kritikan, dukungan, tuntutan terhadap eksistensi mereka. Begitu. Oke, jadi artinya wajarlah kalau kemudian muncul media, ketika muncul rumor-rumor itu, kemudian media mencoba memverifikasi, mengklarifikasi dengan memberitakan itu, gitu. Iya, kalau ketika media kan alat kontrol kekuasaan. Ketika alat kontrol kekuasaan, mencari eksistensi adalah bagian dari alat kontrol kekuasaan. Mencari keberadaan adalah bagian dari alat kontrol kekuasaan. Kalau misalnya tanpa media mengontrol kekuasaan, bisa menjadi negara otoritarianisme. Bisa pemimpin melakukan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kebaikan bersama, bonum comune. Itu yang harus dihindari. Jadi apa yang dulu FNN memberitakan tentang posisi keberadaan, itu kan juga FNN membaca indikasi rakyat sedang mempertanyakan keberadaan dan eksistensi pejabat publik. Kemudian FNN sebagai instrumen demokrasi, artikulator kepentingan rakyat, alat penyampaian publik kepada penguasa, dan alat penyampaian pesan dari penguasa kepada rakyat. Maka FNN sebagai instrumen melaksanakan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan kalau seorang pemimpin yang tidak memiliki hak tapi hanya memiliki otoritas karena dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Karena itu dia sudah secara otoritas sudah terlindung. Oleh karena itu tidak penting hukum ikut melindungi kekuasaan dalam hubungannya dengan hubungannya dengan diskursus antara negara dengan rakyat. Ketika ada hubungan demokrasi antara negara dengan rakyat,
maka hukum tidak bisa melindungi kekuasaan. Tapi Oleh kan karena itu, ya, ketika ya bagaimana? kan persoalannya di luar bahwa dia menjadi seorang aktor politik, menjadi seorang pejabat publik, dia kan punya semacam untuk dirinya sendiri, hak untuk dirinya sendiri. Apakah itu memang dicabut itu sepanjang dia masih menjabat sebagai jabatan publik tadi? Ya, jadi begini, ini persoalan privasi. Ketika dia menjadi pejabat publik, privasinya sudah lepas, hilang. Nanti persoalan privasi itu akan kembali setelah tidak menjabat pejabat publik. Megawati sebagai ketua umum partai politik yang secara hukum nasional adalah bagian dari kekuasaan, maka hak privasinya hilang. Jadi seorang pejabat, jangankan Ibu Megawati, seorang presiden, wakil presiden, para menteri, jenderal-jenderal bilang, itu hak privat keluarga saya, tidak bisa. Karena ketika dia disumpah sebagai seorang pejabat, hak privasinya itu sudah dicabut. Pencabutan, kompensasinya apa? Kompensasinya adalah diberikan gaji, diberikan uang, diberikan kekuasaan. Begitu. Iya. Ini menarik ini perspektifnya, karena selama ini orang menganggap bahwa oke, itu masalah kesehatan, masalah apa dan hal yang lain personal itu sifatnya pribadi. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya publik mempertanyakan itu, karena itu kemudian muncul semacam ketika mereka merasa bahwa itu dianggap sebagai kabar bohong, mereka mempersoalkan itu secara hukum. Ya, yang pertama gini, negara itu atau otoritas itu memiliki 3 kewajiban. Yang pertama adalah melindungi rakyat. Rakyat tidak bisa diancam dengan apapun, dengan kekerasan verbal atau fisik. Itu yang pertama. Negara harus melindungi rakyat. Yang kedua adalah negara harus respect terhadap rakyat, menghormati rakyat. Oleh karena itu adanya riak-riak publik yang mengandung nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keterbukaan, transparansi, itu adalah riak-riak publik yang mengandung nilai HAM, nilai demokrasi, nilai keadilan. Oleh karena itu, negara wajib memberi penghormatan atau respect terhadap rakyat. Yang ketiga adalah negara wajib memenuhi kebutuhan rakyat. Salah satu kebutuhan yang penting dalam HAM adalah kebutuhan hak untuk memenuhi hak untuk mengetahui. Hak untuk mengetahui adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu ketika wartawan menyampaikan informasi adalah tujuannya atau gunanya adalah atau manfaatnya adalah untuk memenuhi hak untuk mengetahui yang dimiliki oleh rakyat. Supaya rakyat puas, rakyat senang, rakyat suka, rakyat mengerti, rakyat mengetahui tentang dinamika dan kehidupan para penguasa atau penggawa kekuasaan negara. Saya kira itu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi sisi human right atau HAM ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh media atau dalam hal ini publik ketika dia mempersoalkan atau mempertanyakan kesehatan seorang pejabat publik atau figur-figur politik penting seperti Bu Mega tadi ya. Iya, di negara lain presidennya kalau tidak muncul 1-2 hari dicari atau diberitahukan sudah hilang, diculik atau meninggal. Dan itu hal yang wajar dan konsekuensi yang harus diterima oleh pejabat publik. Bahkan harusnya negara memberi apresiasi kepada yang bersangkutan karena dia mendorong mata publik tertuju atau memberi apresiasi kepada para penguasa. Jadi apa yang disampaikan oleh FNN itu adalah sebenarnya menyampaikan kepada publik Indonesia supaya ada apresiasi dari publik terhadap Ibu Megawati. Sebenarnya inti daripada itu. Karena itu media yang mempublikasi tentang eksistensi Ibu Megawati adalah media memberikan informasi secara masif dan meluas tentang keberadaan pemimpinnya. Itu hal yang harus dihormati, harus direspek dan tidak boleh diberikan. Karena
faktor menyampaikan informasi tentang keberadaan atau eksistensi penguasa lantas dipersoalkan atau diperkarakan karena dengan apalagi dengan alasan hak privat. Itu bertentangan. Ya. Jadi artinya sebenarnya dalam hal ini selain berkaitan, kalau kita kan sebelumnya bicara tentang lebih pada undang-undang pokok pers dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya dari sisi perspektif HAM itu pun juga dijamin ternyata ya. Iya, kalau dari sisi hak asasi manusia, tadi kan saya sudah bilang bahwa negara tidak memiliki HAM, rakyat memiliki HAM. Negara memiliki kewajiban. Oleh karena itu diskursus rakyat tidak bisa dipersoalkan, diperkarakan, tidak apalagi membungkam diskursus rakyat. Diskursus rakyat tetap harus terpelihara di dalam rangka negara menghormati adanya demokrasi tumbuh dan berkembang. Diskursus rakyat itu harus dibiarkan untuk menyatakan kepada dunia bahwa hak asasi manusia di Indonesia dinamikanya berkembang dan berjalan. Oleh karena itulah maka harusnya pemerintah, aparat kepolisian atau juga partai politik yang berkuasa memberi apresiasi kepada rakyat yang mengembangkan diskursus tentang tugas pokok, fungsi maupun juga eksistensi para penguasa. Ya. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh pendukung Partai PDI Perjuangan dengan melaporkan FNN kepada kepolisian itu yang pertama tentu mereka ikut justru tidak menguntungkan bagi negara ketika negara Indonesia sedang mengalami grade demokrasi ya makin menurun. Ketika negara Indonesia sedang buram dalam hal hak asasi manusia. Karena itu sebaiknya rakyat tidak boleh mempersoalkan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Hubungan antara penguasa apalagi mempersoalkan media massa. Ya. Oke, Bung Natalius Piga, tapi saya tetap penasaran, kalau gitu sebatas mana yang right to know itu, hak untuk tahu itu? Right to know itu hak yang menyangkut tentang kepentingan publik dan kepentingan privat. Right to know yang kepentingan privat itu adalah ketika ada persoalan pribadi, kemudian para penguasa menyembunyikan informasi tentang persoalan pribadi. Misalnya kita melaporkan kepada kepolisian tentang kasus kita, tapi pihak penyidik tidak menyampaikan informasi kepada kita. Itu melanggar right to know. Kemudian right to know yang kedua adalah hak publik. Hak publik adalah tentang posisi dan keberadaan para penguasa atau elit politik nasional, di mana posisi mereka adalah public figure, sehingga rakyat harus mengetahui. Itu aspek yang kedua. Jadi secara pribadi, jangankan publik, secara pribadi Bung Hersu sendiri pun memiliki hak untuk mengetahui terhadap pimpinan penguasa. Saya mau ingin tahu dong tentang pemimpin saya. Saya mau ingin tahu tentang presiden. Saya mau ingin tahu tentang ketua umum partai politik. Saya mau ingin tahu tentang menteri. Itu pribadi. Tapi publik juga harus ingin tahu tentang pemimpin. Kebetulan Bung Hersu adalah wartawan, membantu publik untuk ingin tahu tentang pemimpin. Tinggal pemimpin memberi kebutuhan atas informasi itu atau tidak. Jadi titik jawaban utama, endingnya itu hanya satu. Apakah pemimpin tersebut mau menyampaikan tentang informasi pribadi atau tidak mau menyampaikan informasi pribadi. Itu saja. Tapi tidak mempersoalkan tentang rasa ingin tahu rakyat dipersoalkan. Tidak bisa. Right to know dipersoalkan tidak bisa. Diperkarakan tidak bisa. Apalagi lapor ke polisi. Tidak bisa. Ya. Jadi pemimpin itu hanya dua. Dia mau ingin sampaikan tentang eksistensi dia, keberadaan dia kepada publik, atau dia mau ingin sembunyikan dengan argumentasi A, B, C. Itu saja. Jadi seharusnya
partai misalnya PDI Perjuangan atau Ibu Mega. Tinggal kemarin yang sudah sampaikan melalui Zoom ya, Ibu Mega hadir. Itu sudah jawaban itu. Dan itu sudah berhenti di situ. Tidak boleh lagi melakukan langkah-langkah hukum, apalagi memperkarakan rakyat. Apa kata dunia? Penguasa partai politik, penguasa negara Republik Indonesia memperkarakan persoalan hanya karena rakyat ingin tahu, hanya karena mengungkapkan keberadaan, hanya karena mempertanyakan keberadaan. Kemudian dipersoalkan oleh para penguasa. Jadi jawaban yang paling terakhir dari Right to Know adalah ketika Ibu Mega memberi jawaban kepada Pak Herzl kemarin sudah selesai. Dengan tampil di Zoom, dia bilang saya sehat, itu sudah jawaban selesai. Jadi polisi tidak boleh lagi memproses hukum. Karena jawabannya Ibu Mega sudah sampaikan. Ya, oke, ini clear ya kalau untuk pejabat-pejabat publik, pejabat politik. Nah, sedikit curiosity saya saja, bagaimana dengan publik figur itu yang sifatnya selebriti? Apakah dia juga perlakuan HAM-nya sama dengan para pejabat publik tadi yang berkaitan yang punya jabatan politik dan pemerintahan? Jadi kalau pejabat publik yang tidak memiliki HAM itu hanya bagi mereka yang digaji oleh negara atau mengelola kekuasaan negara. Jadi kalau artis, kalau kayak Pak Rizal Ramli misalnya, itu punya HAM karena dia mantan dan dia tidak pegang jabatan apa-apa. Tetapi kalau mereka yang sedang digaji oleh negara, apakah dia adalah camat, lurah, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, ketua umum partai politik, apalagi ketua umum partai politik the ruling party yang berkuasa, yang memegang otoritas, itu tidak memiliki HAM. Mereka tidak punya HAM. Yes, oke. Clear ini Bung Natalius Pigai, terima kasih. Ini saya jujur saja menjadi tercerahkan. Luar biasa, Bung Natalius Pigai. Oke, tetap semangat, tetap sehat, Bung Natalius Pigai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi perbincangan saya dengan aktivis hak asasi manusia dan juga mantan komisioner Komnas HAM, Bung Natalius Pigai. Semoga dengan perbincangan tadi Anda mendapat satu hal yang cukup mencerahkan, ada semacam perspektif berbeda dalam melihat pemberitaan-pemberitaan yang terakhir ini berkaitan dengan sakitnya Ibu Mega. Saya Herzl Bnu Arif dari Forum News Network. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.